Pengamat ketakutan, hacker tergila Indonesia membalas, cara-cara membuat STY out mulai ketahuan. Saat ini kondisi persepak bolaan di Indonesia sedang panas-panasnya. Mengapa begitu? Yah, di mana pasalnya saat timnas sedang bagus-bagusnya, sedang berupaya untuk menembus ajang Piala Dunia, kegagalan di ajang Piala AFF membuat sebagian orang yang tak suka pada Sintayong, atau mungkin tak suka ladang bisnisnya jadi terganggu, mencoba banyak cara untuk menjatuhkan pelatih yang telah membantu timnas dari nol itu dari kursi kepelatihan tim Garuda saat ini. Metode buzzer sempat digunakan, tapi pada akhirnya gagal. Pengamat-pengamat sepak bola juga ikut menyerang Coach Shin, tapi kami pikir itu semua tidak terlalu berimpact, dan terbaru media-media berita juga ikut memberikan tuduhan yang tidak masuk akal soal STY menggunakan agensi artis untuk menjaga posisinya, tapi itu juga gagal saat laporan menyebutkan jika salah satu media akhirnya mengklarifikasi, jika kabar itu dibuat sebagai iklan atau dalam artian dibayar untuk membuat berita negatif soal STY, lantas seperti apa panasnya, hingga membuat Coach Justin nyerah karena serangan hacker. Berikut rangkuman selengkapnya. Bagi kalian yang sudah ngikutin sepak bola sejak lama, kalian pasti paham sebelum era Coach STY seperti apa kondisi sepak bola Indonesia. Sebagai pengingat saja sebelum Coach Shin datang ranking FIFA kita ada di 170-an dunia, yang kalau lawan Vietnam, Thailand, Malaysia aja kewalahan, dan kualifikasi Piala Dunia 2022 round 2 kita cuma jadi juru kunci. Saat itu poin kita hanya satu, hanya mencetak 5 gol dan kebobolan 27 gol, itu pakai pemain terbaik Liga 1, dan saat itu ditambah pemain naturalisasi seperti Beto dan lain-lain. Level kita benar-benar jauh di bawah Thailand, Malaysia, dan Vietnam, dan itu kenapa saat sekarang kita sudah bicara banyak di level Asia, kita akan marah dong kalau ada yang ingin ngerusak persiapan timnas bersama Coach Shin, terkhusus dalam mempersiapkan tim Garuda untuk melaju ke ajang Piala Dunia. Jadi sejak timnas kalah di AFF, serangan pada Coach Shin itu makin membabi buta, tak main-main gelombangnya terus berdatangan, mulai dari gelombang buzzer yang saat itu banyak bergerak di platform X, mereka menggunakan hashtag sama yang tujuannya menunjukkan kelemahan Coach Shin, dan berharap semua bisa setuju dengan opini bahwa Coach Shin harus dipecat. Selain buzzer pendapat-pendapat negatif juga muncul dari para pengamat, salah satunya seperti Bung Towel hingga Akmal Mahali, yang secara gamblang menunjukkan jika Coach Shin layak dipecat, karena taktik hingga menilai bahwa prestasi Coach Shin hanya hoki saja. Selain itu serangan juga dilakukan di situs-situs berita, jadi ada situs-situs yang menyebarkan berita jika Coach STY menggunakan agensi artis di Korea agar membuat dirinya bertahan di timnas, dan gilanya ada satu pemret yang sudah mengklarifikasi bahwa berita itu adalah iklan atau bayaran. Melihat serangan-serangan itulah akhirnya di media sosial khususnya akun-akun fanpage pecinta timnas bergerak membela Coach Shin. Menariknya dukungan ini juga menarik perhatian hacker di Indonesia, salah satunya adalah Vault Anonim. Menurut kami hacker satu ini bukan hacker sembarangan, pasalnya udah banyak hal-hal berkaitan dengan kasus di Indonesia yang ia bongkar. Ia juga sempat dihubungi pihak kepolisian Indonesia untuk direkrut, dan kini Vault coba untuk membantu persoalan yang ada di dunia sepak bola Indonesia. Vault yang nampaknya tidak suka pada serangan yang ditunjukkan pada STY mulai membongkar serangan-serangan tersebut. Pertama ada kasus buzzer, ia berhasil membongkar jaringan buzzer yang menyerang Coach STY, termasuk menyebarkan identitas pelakunya. Lihat postingan Vault berikut ini. Di situ ia menunjukkan chat hingga profil dan identitas dari sosok yang menawarkan jasa buzzer, bahkan tidak cuma satu buzzer lainnya bahkan di-spill mukanya sama si Vault di postingan. Selanjutnya ia pun menyebutkan bahwa sosok In dan MC adalah sosok penggerak buzzer pesanan, di mana menurut Vault pengerahan buzzer kali ini ada dua kemungkinan, pertama dari orang PSSI sendiri, dan yang kedua dari bandar judi bola.
Setelah mengulik soal buzzer hacker Volt sendiri tak berhenti sampai di situ, beberapa nama pengamat yang akhir-akhir ini sering mengkritik atau lebih tepatnya ingin dipecat jadi sasaran Volt anonim. Pertama ada Bung Towel yang data-data pribadinya dibocorkan oleh Volt, di mana gilanya Volt bahkan bisa tahu di mana lokasi Bung Towel. Selanjutnya meski belum mendapatkan serangan, sebuah postingan dari Volt memberikan peringatan keras pada Akmal dan juga Coach Justin. Di situ Volt menuliskan pesan yang berbunyi, "Untuk kali ini Aing akan mengesampingkan urusan dunia persepakbolaan Indonesia untuk sementara waktu. Aing harap untuk Toel, @Akmal Marhali 20, dan Coach Justin menjaga lidah kalian untuk sementara waktu demi menjaga situasi yang kondusif. Ingat jangan memancing Aing untuk lebih jauh. Ini peringatan, jika menantang Aing silakan dicoba, dan jika enggak berkenan silakan laporkan, maka konsekuensi akan kalian tanggung sendiri nantinya, dan ini juga berlaku buat orang-orang di dalam @PSSI. Tentunya untuk sementara Aing akan beralih ke kasus lain." Peringatan dari Volt ini ternyata sudah diterima oleh Coach Justin, yang membuat Coach Justin kemudian memutuskan untuk mengirimkan pesan pada Volt, dan mengatakan bahwa ia tak akan membahas STY lagi. Menurut Coach Justin ini adalah peperangan yang tidak akan ia menangkan. Jelas Volt tidak main-main dan kemampuannya kali ini cukup membuat pengamat was-was, meskipun mereka tetap boleh kok ngeritik, tapi membuat situasi tidak kondusif itulah yang akhirnya membuat Volt muncul untuk menekan mereka. Dalam videonya sendiri yang baru-baru ini diposting Coach Justin, ia mengatakan bahwa dirinya melakukan ini karena ia melihat Volt tidak main-main dan maka dari itu demi keselamatan Coach Justin memilih untuk tak lagi membahas STY. Ini nggak main-main, maka dari itu gue menyatakan untuk berhenti bahas Sintayong. Nampaknya di sini susah untuk berdiskusi, untuk beda pendapat. Jadi daripada ribet semua, gue tidak akan bahas Sintayong di akun manapun. Timnas tetap gue bahas seperti biasa, preview dan juga liga lain. Hanya gue stop bahas Sintayong, oke? Karena gue bertanggung jawab atas keamanan dan kenyamanan dari keluarga gue. Dan ini pertarungan yang gue tidak bisa menang, maka dari itu gue mending berhenti dan mundur. Thank you. Selanjutnya bicara soal klarifikasi media, jadi ceritanya begini, salah satu media yang sebelumnya ikut memberitakan bahwa agensi STY menggunakan artis Korsel guna melawan buzzer, adalah Gen Islami ID. Pimret mereka pun diminta untuk membuktikan apakah benar agensi STY membayar artis yang pada akhirnya tak bisa dibuktikan. Lantas media sosial itu pun akhirnya mengklarifikasi dan menyebut bahwa agensi STY tidak pernah membayar artis Korea. Fakta sebenarnya, pihak Sintayong tak pernah minta Choi Hyun Suk bela posisinya di timnas Indonesia, tapi, tulis judul artikel dari situs genmuslim.id, di mana di dalamnya ada klarifikasi pimpinan redaksi Gen Muslim, Muhammad Reza Nurholis, yang secara mengejutkan bahwa artikel itu adalah iklan dari salah satu agensi besar di Indonesia untuk membuat berita tersebut. Kami menerima iklan tersebut resmi dari agensi dan dikirimkan langsung ke saya, dan Pimret seluruh media Indonesia. Saya tidak bisa sebut nama agensinya, tapi saya berani bersumpah bahwa berita tersebut bukan hasil karangan, melainkan kiriman agensi yang tentunya sudah melalui proses pembicaraan yang sangat prosedural. Setelah ini saya dan Pimret media-media yang menayangkan pemberitaan tersebut akan mengadakan komunikasi lanjutan dengan pihak agensi, agar kesalahpahaman ini bisa teratasi, bunyi klarifikasi dari pimpinan redaksi Gen Muslim, Muhammad Reza Nurholis. Sekarang dengan dibongkarnya berbagai buzzer-buzzer yang coba menyerang Coach Shin, pandit-pandit yang sudah diperingatkan hingga media-media portal berita yang sudah klarifikasi, harapannya situasi kegaduhan soal isu pemecetan STY sudah beres, tidak ada lagi isu yang kembali didengungkan, kita mau fokus dulu mempersiapkan tim Garuda ke ajang Piala Dunia, dan itu kenapa sebagai fans bola kita ngerasa jengkel kalau Coach Shin diserang, apalagi disuruh out, kita tidak munafik bahwa kalau STY salah layak dikritik, misal kemarin lawan China STY banyak melakukan blunder taktikal, bisa saja dikritik tapi kan bukan berarti dipecat, bener gak? Gimana menurut teman-teman?